Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faizatul Khairiyah. Gimana video yang kemarin? Sudah mudeng? Sudah paham? Atau kalau masih belum bisa diulang lagi karena videonya masih bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, kemarin kita telah mempelajari pengertian bersuci, perbedaan antara bersuci dan membersihkan, terus dasar-dasar hukum bersuci itu sendiri. Sebelum lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, boleh dong klik subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video Ibu Guru lainnya. Jangan lupa subscribe ya. Terus komen juga kalian udah paham atau belum tentang pembelajaran kemarin. Kalau sudah, yuk kita mulai pembelajarannya. Kalau kita membahas tentang kedudukan air dalam bersuci, tentu air itu adalah yang utama. Ya kan? Alat yang bersuci utama ya air. Namun tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Kenapa ya? Untuk mengetahuinya, mari kita belajar dari tinjauan pembagian dan tinjauan segi hukum penggunaan air itu tersendiri. Oke, air ditinjau dari pembagiannya. Secara garis besar, alat yang dapat digunakan untuk toharo atau bersuci ada dua macam. Yang pertama air dan benda-benda lain selain air seperti benda padat. Air merupakan alat toharo yang utama dan yang terpenting. Meskipun demikian, tidak semua air dapat digunakan untuk toharo atau bersuci. Oke, mari kita lanjutkan untuk mengetahui air-air mana yang dapat bersuci atau air mana yang tidak boleh untuk bersuci. Oke, yang pertama adalah air suci mensucikan. Air suci mensucikan itu ada apa aja sih? Air suci mensucikan yang pertama adalah air hujan. Air hujan adalah air yang berasal dari uap air laut, kemudian membentuk awan, dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es, lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh kembali ke bumi. Dalam Quran Surat Al-Anfal yang akan Ibu bacakan, nanti ketika Ibu sudah bacakan, lalu ditirukan oleh anak-anak sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. Oke, terima kasih anak-anak, hebat. Yang artinya, Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Yang kedua, air suci mensucikan yang kedua adalah air dari mata air. Air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. Contoh air pada mata air sungai Berantas. Nanti kalau kamu punya contoh lain, silakan komen di bawah ya. Air suci mensucikan yang selanjutnya adalah air laut. Air laut adalah air yang berada di samudra. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Artinya, air laut itu suci dan bangkai yang berada di dalamnya halal dimakan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Jadi, air laut itu suci ya. Air suci mensucikan yang selanjutnya adalah air sungai. Air sungai adalah air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Contohnya, air pada aliran sungai Solo, Berantas, Citarum, dan masih banyak yang lainnya. Silakan tambahkan di kolom komentar ya. Dalam hadis disebutkan, nanti diteruskan oleh anak-anak ya. Ara'aitum law anna naharon bibabi ahadikum yatasilu fihi kullu yawmin khamsan. Ma taqulu dzalika yubki min dzaranihi? Artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu masuk salah seorang di antara kalian ada sungai, kemudian ia mandi di sungai itu 5 waktu dalam sehari? Apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya? Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Jadi, kalau kalian mandi di sungai yang bersih ya, tidak banyak sampahnya, dan tidak berwarna gelap, insya Allah itu suci mensucikan. Dan jangan ada bau, warna yang berubah, dan aroma yang menyengat ya. Insya Allah suci. Air sumur. Siapa di rumahnya yang punya sumur? Silahkan komen di bawah ya. Jadi, air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dalam kedalaman tertentu. Dalam hadis diriwayatkan,
Inal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'an. Yang artinya, sesungguhnya air sumur bid'ah adalah suci, tidak dapat dinajisi oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Jadi, selagi air sumur di tempat kalian masih digunakan, terus tidak ditinggali lama, tidak berubah warna, tidak berbau yang menyengat juga, terus warnanya masih bening atau tidak berubah warna menjadi keruh, insya Allah air sumurnya itu suci, mensucikan. Yang selanjutnya adalah air es atau air salju. Air es atau salju yang berasal dari butiran uap air yang berwarna putih, putih ya, bukan hitam atau coklat atau warna lainnya, yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik U. Pernah nggak kalian wudhu dengan air es? Kalau pernah, komen di bawah ya. Air yang selanjutnya dan air yang terakhir adalah air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contohnya, butiran air yang terdapat pada dedaunan. Kalau pagi-pagi kalian masih subuh-subuh jalan sehat atau lari sehat di pagi hari, biasanya kita menemukan air-air di sela-sela daun pisang atau daun-daun yang lain. Pernah kan? Jadi, air-air yang tadi kita sudah bahas yaitu air suci mensucikan atau air mutlak, atau nama lainnya adalah air tohir mutohir. Air ini masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Terus, jenis air inilah yang dapat digunakan untuk bersuci. Air dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa, maupun warnanya tidak berubah. Ya, jadi jangan sampai kalian bersuci dengan air yang sudah berbau, warnanya berganti atau terlalu pekat, terus warnanya berubah seperti contoh kehitaman, kecoklatan, kehijauan, dan berbaunya juga menyengat ya. Itu namanya air bukan suci mensucikan. Terus air apa? Yuk kita lanjut. Air suci yang tidak mensucikan atau air tohir ghair mutahhir, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat digunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang tercampur dengan benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Apa ya? Contoh apa ya? Coba komen di bawah. Contohnya ada 3, nanti bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya. Contohnya adalah air buah-buahan seperti air kelapa, air yang keluar dari pepohonan atau nira, air suci yang tercampur dengan benda-benda suci lain seperti teh, kopi, susu, dan lain sebagainya. Silakan tambahkan ya di kolom komentar. Yang selanjutnya adalah air mutanajis. Air mutanajis dari katanya saja itu sudah menggambarkan bahwa air ini adalah air yang terkena najis ya. Jadi air yang terkena najis, air yang tidak halal untuk diminum, dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat digunakan untuk toharoh tentu saja, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air mutanajis apa ya? Contohnya ada 2. Yang pertama adalah air yang sudah berubah warna, bau, rasa karena terkena najis. Yang kedua adalah air yang belum berubah warna, belum berbau, atau belum berasa atau nggak ada rasanya. Tetapi jumlah airnya itu sedikit, kurang dari 2 kula atau kurang lebih 216 liter. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ibu dulu yang membaca, nanti baru kalian ya. Wa an Abi Umamah Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'." Ilama wala ba'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Rawahu Ibnu Majah 541. Dan dari Abi Umamah Bahili, semoga Allah meridhoinya, berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu apapun kecuali apa yang berubah atas baunya, rasanya, warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah 541. Air yang selanjutnya adalah air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang sedikit kurang dari 2 kula dan bekas pakai, jadi bekas dipakai. Telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran dan najis yang dapat mengganggu kesehatan kalian. Jadi di sini untuk mempermudah kalian dalam memahami 2 kula tuh ukurannya seberapa sih Bu?
Dalam kilo gimana? Dalam liter gimana? Dalam hasta gimana? Jadi Ibu telah membuatkan tabel konversi volume air 2 kula dengan menggunakan berbagai satuan. Yang pertama adalah dengan kilogram. 2 kula itu sama dengan 81 kati syam. Dan satuan kati setara dengan 2,5 kg. Dengan demikian, 2 kula kurang lebih berisikan 195,112 kg. Lalu yang selanjutnya dalam liter. 2 kula sama dengan 10 sampai dengan 15 tin yang dapat disetarakan dengan kurang lebih 270 liter air. Lalu yang selanjutnya dalam bentuk hasta. Kolam penampungan yang membentuk segi 4, maka kulah air diukur dari debit kolam yang ukuran panjang, lebar, dan kedalamannya adalah 1,05 hasta yang sedang. 1 hasta kurang lebih setara dengan 45 cm, sehingga panjang, lebar, dan kedalamannya masing-masing berukuran sekitar 56 cm. Kalau kolamnya lingkaran gimana, Bu? Maka 2 kula sama dengan debit air yang tertampung di kedalaman 2 hasta, atau sekitar 90 cm. Dan diameter lebarnya 1 hasta yaitu 45 cm. Air yang selanjutnya adalah air musammas, atau air yang makruh dipakai untuk bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena sinar matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampungan. Wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Siapa juga yang punya penampungan emas dan perak ya? Mungkin kalau zaman dulu atau orang yang terkaya mungkin punya kali ya. Coba komen di bawah siapa yang tahu atau siapa yang punya penampungan air dari emas dan perak. Oke, mari kita selesaikan. Di mari kita selesaikan ini, kalian Ibu beri tugas. Tugasnya sulit ya, Bu? Enggak, kalau kalian paham. Jangan lupa dibaca dulu ya. Dan tugasnya ini ditulis secara individu, kemudian didiskusikan, lalu disimpulkan bersama guru dan teman-teman kalian. Oke, kita telah banyak belajar dan memahami perbedaan antara air yang satu dengan air yang lain. Silakan kalian simpulkan di kolom komentar. Jangan lupa tag IG Ibu dan follow juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. Jika ada kurang-kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.